Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Keluarga Kudus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Belajar dari keluarga kudus di Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah keluarga Katolik yang bertahun-tahun hidup berkeluarga tetapi tidak dianugerahi anak. Berkali-kali mereka membuat novena, tetapi kelihatannya doa mereka sepertinya tidak dikabulkan. Menjelang tahun yang ke-7, doa mereka akhirnya dikabulkan. Keduanya dianugerahi seorang putri cantik. Mereka menamakan dia Deodata, yang berarti anugerah Tuhan. Semua berjalan normal hingga anak itu berusia 6 tahun. Ketika memasuki usia yang ke-7, anak itu diserang sebuah penyakit yang sulit disembuhkan. Kedua orang tuanya berjuang untuk menyembuhkan penyakit anak itu, tetapi usaha mereka sia-sia. Melihat pengorbanan kedua orang tua itu begitu besar, termasuk semua harta kekayaan mereka, para tetangga berbincang-bincang di antara mereka bahwa anak itu hanya membawa sial. Tetapi orang tua kedua anak itu tidak pernah berpikir demikian. Mereka mencintai anak itu sampai pada saat-saat terakhir. Ketika anak itu akhirnya meninggal dunia, kedua orang tuanya ikhlas. Pada saat peti jenazah ditutup, ayah anak itu berdoa, "Anakku, Tuhan yang memberi engkau kepada kami, tetapi Tuhan pula lah yang mengambil engkau dari tengah kami. Kami sangat mencintai engkau, tetapi ternyata Tuhan lebih mencintaimu. Terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan dan salam kami untuk keluarga kudus di surga." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kisah ini merupakan salah satu contoh persoalan dari sekian banyak persoalan yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Keluarga kudus dari Nazaret juga tidak pernah luput dari persoalan-persoalan hidup berkeluarga. Dalam Injil hari ini, kita mendengar salah satu persoalan konkret yang dialami oleh Maria dan Yosef ketika Yesus tiba-tiba menghilang di Yerusalem. Maria dan Yosef adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Karena itu, setiap tahun mereka berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika genap berumur 12 tahun, Yesus juga boleh ikut. Tetapi dalam perjalanan pulang, Maria dan Yosef baru menyadari bahwa Yesus tidak berada bersama mereka. Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka langsung kembali ke Yerusalem. Dan setelah lama mencari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah bersama guru-guru bangsa Israel. Ketika orang tuanya melihat dia, mereka juga sangat heran. Maria mungkin sedikit agak jengkel dengan tingkah laku Yesus. Dia menegur Yesus dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Akan tetapi Yesus bukannya meminta maaf, melainkan balik bertanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Maria dan Yosef tentu saja tidak mengerti perkataan semacam ini. Sekalipun ada ketegangan antara Yesus dan kedua orang tuanya, namun sebagai anak, dia patuh kepada kedua orang tuanya. Segera sesudah itu, dia kembali ke Nazaret
dan hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, keluarga kudus dari Nazaret disebut kudus bukan karena mereka tidak mengalami persoalan-persoalan hidup berkeluarga. Kalau keluarga dari Nazaret yang disebut kudus memiliki persoalan-persoalan, apalagi keluarga-keluarga kita yang barangkali tidak kudus ini, apakah yang harus kita lakukan untuk mengurangi persoalan-persoalan di dalam keluarga? Ada beberapa nasihat yang mungkin baik diperhatikan oleh keluarga-keluarga, terutama oleh suami dan istri serta anak-anak. Pertama, jadilah murid dan sekaligus guru di dalam perkawinan. Suatu perkawinan yang berhasil adalah perkawinan di mana suami dan istri saling mengajar dan belajar. Kedua, mengubah istri atau suami Anda bukanlah pekerjaan Anda. Berusahalah untuk mendukung satu sama lain dan serahkanlah pekerjaan perubahan itu kepada Allah. Ketiga, camkanlah ini baik-baik. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, dan tidak ada perkawinan yang sempurna. Terimalah pasangan Anda sebagaimana adanya. Keempat, mengkhayal dalam perkawinan itu sehat selama pikiran seorang suami penuh dengan khayalan tentang istrinya dan pikiran istri penuh dengan khayalan tentang suaminya. Kelima, jangan sekali-kali berhenti memuji satu sama lain. Paling kurang 1 kali 1 hari, katakanlah sesuatu yang baik tentang pasangan Anda. Berikut cara terbaik untuk memberitahu pasangan Anda hal yang Anda tidak sukai adalah dengan memberitahukan dia tentang hal-hal yang Anda sukai. Dan terakhir, hal yang melumpuhkan perkawinan bukanlah permasalahan dan konflik, tetapi kekeringan perasaan yang disebabkan oleh sikap tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap satu sama lain. Semoga nasihat-nasihat ini bisa meminimalisir kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan yang kita alami sebagai keluarga-keluarga Katolik. Semoga keluarga-keluarga kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.